Oke, baik. Pada video kali ini kita melanjutkan dari fitur sebelumnya, yaitu dari fitur supplier yang sudah selesai kita buat sampai bagian delete dari data supplier. Nah, jika kita lihat dari bagian table, rencana kita mau melakukan bagian kategori, tapi ketika kita lihat di sini ada nanti bagian gambar yang mungkin penjelasannya juga nanti agak panjang, jadi kita cari dulu yang agak lebih pendek seperti ini. Nah, di sini kita akan beralih ke bagian pegawai dulu. Jadi di mana nanti pegawai ini nantinya digunakan oleh karyawan yang akan melakukan login selain dari bagian yang berhubungan dengan sistem seperti itu. Jadi nanti keperluannya ini untuk keperluan dari sistem eksternal selain dari sistem yang dimaksud. Jadi sederhananya ini nanti digunakan untuk aplikasi sebuah retail perusahaan, di mana nanti perusahaan mempunyai beberapa sales, kemudian dari sales itu nanti mengunjungi beberapa customer atau toko-toko tertentu. Nah, jadi toko tersebut bisa melakukan pemesanan melalui persetujuan atau melalui dari sales-sales tersebut. Nah, nanti bagian sales itu dibuatkan di sini, atau bahkan nanti di bagian toko itu bisa dilakukan pendaftaran di bagian sini seperti itu. Nah, jika kita lihat dari struktur tabel, nanti jika pegawai ID pegawai ini nanti dia login, maka dari keranjang yang dia lakukan penambahan data di bagian keranjang akan secara otomatis disodorkan ke bagian pegawai. Jadi juga dia untuk bagian transaksi, nanti ketika bagian pegawai ini login, maka transaksi yang akan disodorkan adalah transaksi yang sesuai dengan nama dari transaksi nama pegawai tersebut. Begitu juga untuk bagian agen. Nanti bagian agen ini ketika dia melihat atau mengecek bagian transaksinya, maka dia akan diarahkan berdasarkan kode agen seperti itu. Ini untuk detail transaksinya, ini untuk produknya, dan ini untuk kategori. Nah, jadi pada bagian ini kita akan membahas bagian pegawai. Oke, di bagian field pegawai dia nanti ada user, password, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, kemudian status nih untuk is aktif. Nah, kira-kira seperti itu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah migrate, buah tabel di bagian bagian model seperti itu. Oke, kita cek di bagian model. Oke, ini semuanya kita close saja, close all. Yang kita create adalah pegawai, misalnya pegawai, kemudian table seperti itu, dan kita kasihkan untuk path-nya adalah create sama dengan pegawai. Oke, create pegawai sama dengan pegawai, kita klik, kita tunggu. Jika nanti dia sudah selesai, maka akan secara otomatis dibuatkan di bagian database, di bagian migration. Nah, harusnya di sini sudah ada bagian pegawai. Oh, ini sudah ada ternyata. Nah, jika sudah ada seperti ini, langkah berikutnya adalah kita melakukan modifikasi sesuai dengan struktur tabel yang kita inginkan. Jika kita cek di sini ada user, ada password, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat. Oke, berikutnya kita lakukan desain di sini. Oke, kita cek adalah bagian awal adalah nama, username. Oke, kita lanjut. Kita kasih size dia misalnya 100. Kita set dia sebagai primary. Oke. Kemudian berikutnya adalah bagian dari table. Yang string juga kita buat untuk bagian password.
Di sini kita buat juga size-nya 255 misalnya. Kemudian apa ya tadi satunya lagi, nama pegawai, jenis kelamin. Nama underscore pegawai, size-nya kita buat 255 juga. Kemudian untuk jenis kelamin kita gunakan tipe data enum seperti ini. Jika kita kasih untuk value-nya berupa array, misalnya ada pria dan misalnya kita kasih koma yaitu wanita. Berikutnya adalah alamat. Alamat kita kasih size-nya 255 juga. Dan yang terakhir apa ya, OS aktif, small integer. Berikutnya adalah S aktif, gunakan tadi apa, small integer ini ya, small integer. Kita kasih adalah is underscore aktif seperti ini. Coba kita cek sesuai belum. Username, password, nama pegawai, jika enum, pria, wanita, alamat, kemudian S aktif. Oke, sudah kayaknya. Nah, sekarang kita save. Nah, selanjutnya kita lakukan migrate pada bagian table, pada bagian terminal maksudnya. PHP artisan migrate seperti itu. Oke, ini sudah dibuat untuk tabel pegawai. Nah, sekarang kita buat juga di bagian setelah pegawai kita buat lagi. Oh ya, kita cek dulu sebelum kita buat bagian controllernya. Kita cek, aduh ini error lagi. Nah, ini pegawainya sudah dibuat tabelnya. Kita lihat strukturnya. Nah, sudah ada ya bagian JK, enum dan seterusnya. Dan kita buat bagian controller. Nah, untuk controller ya sama juga, PHP artisan kemudian make controller. Nah, sekarang kita, karena dia sebagai tabel pegawai, kita buat juga adalah pegawai controller. Nah, seperti ini, pegawai controller. PHP artisan make controller, pegawai controller, dan jangan lupa untuk path-nya kita kasih min_r agar dibuatkan lengkap sama resource-nya. Kita enter. Nah, ini sudah dibuatkan, dan yang berikutnya adalah kita membuat bagian model. Oke, juga perintahnya seperti ini, PHP artisan make model, seperti itu, make (2) model, dan kita tuliskan untuk modelnya adalah pegawai. Jangan lupa di huruf kapital di depannya, pegawai. Ini khusus untuk pegawai, kita kasih pegawai. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, ini untuk controller kita bisa cek di bagian ALF,
kemudian HTTP di bagian controller. Nah, di sini sudah ada pegawai controller. Dia dibuatkan lengkap satu resource. Nah, seperti ini maksudnya resource ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Sedangkan untuk bagian model, dia dibuatkan di sini, di bagian HTTP. Ini kita lihat di sini di bagian pegawai. Ini nanti kita lengkapi di bagian ini. Oke, sebelum kita melengkapi ini, alangkah baiknya kita daftarkan dulu dari controller ini di bagian root, yaitu di bagian web sini. Nah, di sini kita daftarkan, dia hampir mirip-mirip sih, jadi tinggal kita copy saja yang bagian sebelumnya, bagian show, dan kita paste seperti ini. Nah, tinggal kita rubah bagian path-nya di bagian URL-nya. Di sini adalah pegawai seperti itu, dan untuk suppliernya juga kita ganti, untuk kontrolnya adalah pegawai controller. Dan untuk bagian show-nya di sini juga kita nonaktifkan, jadi kita berikan perintah untuk escape show. Nah, ini kita nonaktifkan. Oke, kita save. Dan langkah selanjutnya kita akan melengkapi di bagian model. Coba kita cek di bagian model bukan supplier, model pegawai. Nah, di sini kita lengkapi. Yang pertama kita ini karena oh ya, kita daftarkan dulu bagian tabelnya. Protected dollar table, Nah, di sini kita sebutkan nama tabelnya. Jadi nama tabelnya adalah pegawai. Ya, kita tuliskan pegawai, kemudian titik koma. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kita lihat di bagian table. Untuk tabel ini kita menggunakan username. Jadi username ini dia bukan ID. Nah, dimana kalau secara ini berarti untuk kalau untuk auto increment dia menggunakan biasanya angka seperti itu. Jadi di sini kita buat untuk menonaktifkan incrementnya. Caranya seperti ini, ditulis di bagian ini ada public, kemudian dollar increment seperti itu ya. Ada nggak? Dollar, oh nggak ada ya. Incrementing sama dengan false seperti ini. Dan yang berikutnya kita buat untuk melakukan pengasetan. Jadi untuk namanya kita jadikan sebagai primary key. Oke, protected seperti ini, dollar primary key seperti itu, sama dengan di sini adalah sebagai user name. Dan untuk file yang diizinkan untuk di-insert untuk variabelnya kita tuliskan seperti ini, protected dollar fill label seperti ini ya, fill label seperti itu, dan kita buatkan array-nya. Dan ini jangan lupa dikasih titik koma dulu agar tidak ketinggalan. Yang pertama adalah apa ya tadi, username. Dan yang berikutnya adalah apa ya tadi, password rasanya. Password. Yang berikutnya adalah nama pegawai, nama underscore pegawai. Kemudian ada jika
alamat is active. Is underscore active, seperti itu ya. Nama pegawai coba kita cek, ada username, password, kemudian ada nama pegawai, ada JK, nama pegawai ada JK, alamat, dan is aktif. Oke, kayaknya sudah. Nah, langkah selanjutnya di bawahnya kita tambahkan untuk bagian key type, yaitu untuk primary key-nya kita set dia sebagai string. Oke, jadi kita kasih protected $key type seperti itu, sama dengan string. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian model, kita save. Nah, sampai di sini persiapan kita sudah selesai, dimana kita sudah selesai untuk membuat dari tabelnya, dari migration, kemudian kita lengkapi dari bagian tabelnya, dan yang berikutnya kita kita buat juga dari controllernya, kemudian ada modelnya, dan pada model sudah kita tambahkan untuk bagian yang kita perlukan di project atau fitur dari pegawai nanti. Ini ada incrementing, kita kasih jadi false, kemudian tabelnya adalah pegawai, primary key-nya ada username, dan di sini kita set primary key-nya dia sebagai string karena berdasarkan nama. Untuk field yang nanti diizinkan dilakukan update adalah dia insert update, berarti bagian ini bagian variable. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian ini. Selamat mencoba.